Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di videonya Budina. Nah, di pagi hari ini rencana itu Budina mau ke rumah Bu Tejo. Bu Tejo itu tetangganya Budina. Kebetulan Bu Tejo itu rencananya mau pindahan rumah, jadi harus di-packing barang-barangnya. Jadi Budina dan tetangga-tetangga yang lain mau ke rumah Bu Tejo melakukan gotong royong, membantu Bu Tejo untuk membereskan barang-barangnya. Namun ini Budina masih menunggu ibu-ibu yang lain. Temani Budina yuk. Nah, sambil menunggu ibu-ibu yang lain, kita simak dulu ya video ini. Jadi Siti dan Dayu itu sedang bermain melempar dan menangkap bola. Tiba-tiba Dayu terjatuh. Siti menolong dan membawa Dayu ke UKS. Kemudian Dayu mendapatkan perawatan dari dokter di UKS. Perbuatan Siti ini adalah perbuatan yang terpuji. Jadi menolong orang lain itu adalah perbuatan yang terpuji. Mengapa sih teman-teman kita harus menolong orang lain? Yang pertama, ketika kita menolong orang lain, kita sudah membantu orang yang lagi kesusahan atau yang sedang kesulitan. Yang kedua, dengan menolong itu dapat mempererat tali persaudaraan karena saling membantu dalam kesusahan. Dan yang ketiga, jika kita membantu orang lain, maka ketika kita berada dalam kesulitan, kita juga akan dibantu oleh orang lain. Nah, ini artinya ketika kita memiliki sikap saling membantu atau saling menolong, kita akan memiliki banyak teman dan akan ditolong oleh orang banyak juga. Sebaliknya, jika kita tidak memiliki sikap saling menolong, maka kita akan dijauhi teman. Dan ketika kita berada dalam kesulitan, belum tentu orang lain akan membantu. Dan yang keempat, tentunya hidup akan terasa tentram, damai, dan tercipta kerukunan. Kita manusia ini harus saling tolong-menolong karena kita manusia adalah bukan makhluk yang bisa hidup sendiri. Kita bisa nggak hidup sendiri tanpa bantuan orang lain? Pasti nggak akan bisa. Kita manusia adalah makhluk sosial. Makhluk sosial itu artinya makhluk yang akan terus membutuhkan orang lain, membutuhkan bantuan orang lain, dan sebagainya. Jadi kita hidup ini agar dibantu orang lain juga, agar ditolong orang lain juga, kita harus memiliki sikap saling menolong dan saling membantu. Oh ya Bu, oh ya teman-teman, tetangganya Budina sudah datang. Budina mau ke rumah Bu Tejo dulu ya. Dah. Teman-teman, alhamdulillah Budina baru selesai gotong royong di rumahnya Bu Tejo. Jadi seru banget gotong royong itu ya, membuat pekerjaan itu lebih cepat selesai. Terus mempererat tali persaudaraan juga karena tadi itu banyak sekali orang-orang yang membantu sehingga kita bisa saling sapa, saling ngobrol. Kemudian tadi ya pokoknya seru lah, kalian harus mencoba melakukan kegiatan gotong royong. Nah, kegiatan gotong royong itu bisa dilakukan di mana saja, di lingkungan masyarakat, di sekolah, di rumah sendiri sama keluarga juga bisa loh dilakukan gotong royong. Terus bersama tetangga juga bisa. Nah, berikut ini adalah contoh gotong royong yang bisa kalian lakukan di sekolah. Teman-teman, kita akan bekerja bakti. Bu Nisa membersihkan loker. Kemudian Pak Fian bertugas menata meja dan merapikan buku. Kemudian Bu Anin bertugas menyapu lantai kelas.
kalau Bu Alfi bertugas membersihkan jendela kelas. Setelah itu dilanjutkan Bu Ria untuk menata meja kelas. Berikut adalah contoh gotong royong di lingkungan masyarakat. Pada minggu lalu, Pak Ismail telah mengikuti aktivitas gotong royong di kawasan tempat tinggalnya, yaitu di Komplek IMCI. Tujuan gotong royong itu diadakan untuk membangun tempat pertemuan untuk penduduk komplek tersebut. Bagus juga kita dapat bersama-sama bergotong royong membangun tempat pertemuan ini ya Amin. Ini semua untuk kenyamanan penduduk sekitar kita juga. Dengan adanya tempat pertemuan ini, kita dapat bermusyawarah dan dapat berbincang-bincang tentang masalah-masalah yang kita hadapi. Kita juga bisa mengadakan berbagai aktivitas untuk anak-anak muda kita di balai warga ini. Benar yang kamu bilang Teh Amin. Nanti anak-anak kita bisa membuat aktivitas tertentu di sini. Kelihatannya ibu-ibu sudah menyiapkan makan siang untuk kita. Mari istirahat sebentar. Pertemuan itu pun telah selesai dibangun. Semua kerja keras kita telah membuahkan hasil ya. Sekarang, warga Komplek IMCI mempunyai tempat pertemuan sendiri. Dari contoh gotong royong tersebut dapat kita ketahui bahwa gotong royong dapat membuat pekerjaan cepat selesai. Nah, teman-teman, gotong royong itu merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Gotong royong menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang beradab, bangsa yang selalu mau membantu saudara-saudaranya sendiri dengan bergotong royong. Dari tadi kita berbicara tentang gotong royong ya. Tahu tidak gotong royong itu apa? Gotong royong berasal dari bahasa Jawa. Gotong artinya mengangkat, royong artinya bersama. Gotong royong adalah bekerja bersama-sama. Gotong royong sering juga disebut dengan kerja bakti. Prinsip dasar gotong royong adalah saling menolong dan saling membantu. Gotong royong banyak sekali manfaatnya. Yang pertama, kita menjadi orang yang lebih suka menolong orang lain. Yang kedua, menciptakan rasa kebersamaan dan kasih sayang, karena pekerjaan dikerjakan bersama-sama kan? Terus yang ketiga, mempererat tali persaudaraan dan menciptakan hidup bersatu. Dan yang kelima, meringankan pekerjaan serta mempercepat selesainya pekerjaan. Alhamdulillah, dengan bergotong royong tadi, Bu Dina jadi semakin kenal sama tetangga-tetangga di sini, semakin akrab, kemudian terjalin silaturahim dan pastinya kerukunan tetap terjaga. Nah, teman-teman, tadi saat gotong royong, Bu Dina itu ketemu sama Lani. Lani itu di sini dikenal sebagai anak dari orang kaya, bosnya tembakau, terus punya toko besar. Nah, namun yang Bu Dina lihat tadi, Lani itu orangnya sangat sederhana. Baju-bajunya sederhana, tidak berlebihan, tidak glamor. Kemudian anaknya tidak pamer. Tadi anaknya ramah dan sangat sopan. Nah, hidup sederhana itu sangat bagus sekali teman-teman. Apa sih hidup sederhana itu Bu Dina? Hidup sederhana itu adalah hidup yang sesuai kebutuhan. Tidak membuang-buang atau menghambur-hamburkan harta. Nah, menghambur-hamburkan harta itu disebut dengan mubazir. Ya, apa itu mubazir? Mubazir itu ya berlebihan dalam menggunakan barang-barang tertentu, harta maupun lainnya. Nah, di dalam Al-Quran sudah dijelaskan, innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya mubazir itu adalah saudara setan.
Jadi orang-orang yang berlebih-lebihan itu adalah saudara setan. Nah, maka kalau nggak mau disamakan dengan saudara setan, maka kita dianjurkan untuk hidup sederhana. Bukan berarti pelit ya. Kalau ada uang, ya uangnya ditabung, kemudian bisa dibuat berbagi dengan orang-orang yang kurang mampu agar semakin bermanfaat. Jadi kalau udah punya barang-barang tertentu, mainan, baju, dan lain sebagainya, yang masih bisa dipakai, nggak perlulah beli-beli yang lain. Sebaiknya uangnya ditabung atau dibuat berbagi dengan orang lain. Mama, Ma, kesini Ma. Ya, ada apa nak? Ma, aku mau beli baju ini, lucu. Loh, kemarin kan habis beli baju, masa mau beli baju lagi? Tapi aku masih belum punya yang warna ini. Loh, nak, kita itu harus hemat. Kita tidak boleh boros seperti ini. Kita harus menyimpan uang kita, hemat untuk bekal saat nanti. Nah, ingat loh ya, ada hadis yang berbunyi Innal mubadirina kanu ikhwana sayatin. Orang yang boros itu temannya setan. Mau jadi teman setan? Nggak mau jadi temannya setan. Ya udah deh, nggak jadi beli deh. Nah, kita harus hemat ya. Oke teman-teman, kita harus hemat ya. Alhamdulillah, itu tadi materi hari ini tentang tolong menolong, gotong royong, dan hidup sederhana. Semoga dapat kalian pahami dan dapat kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari kalian. Sampai bertemu di video Budina berikutnya. Budina akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.